Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardenia Utaminisi dengan NIM 2110210009 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya Nia akan menjelaskan mengenai materi evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan atau program pendidikan usia dini itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dari anak itu sendiri, dari lingkungan, dari orang tua, dan maupun layanan-layanan atau program-program yang mendukung keberlangsungan atau menstimulasi pada anak tersebut. Nah, dalam konteks penyelenggaraan PAUD itu, terutama yang dikaitkan itu adalah sebenarnya sistem kelembagaannya. Lebih khusus pada PAUD jalur formal itu sendiri, di mana keseluruhan pengembangan dan pencerdasan pada anak usia dini itu terakumulasi atau teratur dalam suatu proses yang dikenal dengan layanan atau program pembelajaran. Kemudian, layanan atau program pembelajaran yang bermutu itu dianggap dapat mengantarkan anak-anak itu sendiri sesuai dengan harapan, sesuai dengan usianya dalam perkembangannya itu, di mana layanan itu secara terus-menerus dapat dievaluasi atau dinilai dan ditindaklanjutkan secara tepat. Nah, hal seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh Jemari Bardapi, di mana dia mengatakan bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan itu dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajarannya dan kualitas dalam sistem penilaiannya atau evaluasinya. Dan keduanya itu saling terkait. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik pula. Selanjutnya, sistem yang penilaian yang baik itu akan mendorong guru atau pendidik itu sendiri untuk menentukan strategi dan cara-cara mengajar yang baik kepada anak dan dapat memotivasi anak untuk belajar yang lebih baik lagi. Nah, demikian salah satu faktor yang penting itu untuk mencapai tujuan pendidikan PAUD itu adalah proses layanan atau stimulasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Sedangkan salah satu faktor penting efektivitasnya itu sendiri adalah faktor evaluasi baik terhadap proses maupun hasil-hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut juga, jadi di dalam layanan pembelajaran PAUD itu dibutuhkan guru atau pendidik yang tidak hanya mampu melayani atau menstimulasi anak dengan baik, tetapi juga mampu melakukan penilaian atau evaluasi yang baik kepada anak. Nah, demikian di antara kegiatan layanan terhadap anak itu akan sejalan dengan memahami mutu tindakan-tindakan yang dijalankan oleh guru itu secara menyeluruh dan terpadu atau teratur. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang batasan dalam evaluasi pembelajaran pada PAUD. Yang dimana yang pertama itu terdapat tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dimana tiga istilah tersebut itu berhubungan erat dengan evaluasi dan seringkali tertukar di dalam memaknai dan menerapkannya. Dimana yang pertama itu ada tes. Tes itu merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yang melalui respon seseorang terhadap stimulasi dan stimulasi atau pertanyaan-pertanyaan. Tes itu juga merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik mengenai suatu objek. Nah, objek yang akan diamati oleh PAUD ini itu ya itulah anak usia dini. Terus yang kedua itu ada pengukuran, di mana pengukuran itu didefinisikan sebagai penetapan angka dengan cara sistematik untuk menyatakan keadaan individu tersebut. Lalu kemudian ada penilaian. Penilaian ini atau assessment ini memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi, di mana assessment ini dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa ini berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikannya. Lalu yang keempat ini baru ada evaluasi, di mana evaluasi ini memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. Di mana evaluasi ini merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa, reward material.
dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan yang pastinya dapat meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Jadi, kesimpulannya itu merupakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki, di mana maksudnya adalah evaluasi ini didahului dengan penilaian atau asesmen, dan penilaian ini didahului oleh pengukuran. Dan pengukuran ini diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, sedangkan penilaian ini merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran tersebut, sedangkan evaluasi itu sendiri merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku pada anak. Terus batasan yang kedua itu adalah pembelajaran PAUD, di mana secara konseptual maupun secara praktis batasan antara pembelajaran pada PAUD dan pembelajaran pada umumnya itu mungkin tipis perbedaannya. Karena dalam merumuskan batasan pembelajaran pada bidang PAUD itu tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang pembelajaran pada umumnya. Nah, untuk mendapatkan batasan pembelajaran yang memadai tentang pembelajaran PAUD itu akan didasarkan dengan pengertian pembelajaran pada umumnya, di mana pembelajaran itu juga sering disebut sebagai belajar mengajar. Nah, sebagai terjemahan dari istilah instruksional, terdiri dari dua kata, belajar dan belajar, di mana belajar itu sendiri merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, sedangkan untuk mengajar itu ya kegiatan pembelajarannya. Lalu yang ketiga itu terdapat evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, jika dimaknai evaluasi dan makna pembelajaran PAUD itu telah dijabarkan secara jelas tadi kan. Nah, jadi dapat dirumuskan bahwasanya pengertian atau batasan evaluasi pembelajaran itu merupakan proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang perkembangan dalam belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran atau program layanan stimulasi pada anak yang diselenggarakan oleh lembaga di PAUD. Kemudian terdapat tujuan evaluasi pembelajaran pada PAUD itu sendiri, di mana tujuannya itu untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan program stimulasi dan pencapaian hasil-hasilnya oleh setiap anak. Informasi tersebut itu pada gilirannya sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan prosesnya itu dan hasil program stimulasi yang dijalankan oleh seorang pendidik. Nah, proses terutama itu merujuk pada cara lingkungan, tindakan, perilaku pendidik itu sendiri, dan respon serta kinerja anak serta lain yang hal berkaitannya. Dan hasilnya itu terutama berkaitan dengan perilaku baru atau tingkat mutu tumbuh kembang yang pada anak itu yang melekat pada anak serta produknya itu yang menyertai pada proses pembelajaran pada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada manfaat evaluasi pembelajaran pada PAUD, di mana manfaatnya itu yang pertama memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran atau program stimulasi yang telah berlangsung atau yang dilaksanakan oleh pendidik itu sendiri. Terus yang kedua dapat membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran atau program stimulasi terhadap anak. Terus yang ketiga itu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran atau program stimulasi tersebut dalam rangka upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Lalu kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada PAUD itu. Yang pertama, evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD ini berhubungan dengan tujuan program kegiatan yang telah direncanakan oleh pendidik. Terus yang kedua itu hasil evaluasi itu menguntungkan kepada anak untuk menyesuaikan program kegiatan pada tahap selanjutnya, yang artinya dilakukan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhannya atau proses pembelajaran bagi anak itu sendiri untuk ke depannya. Terus yang ketiga itu evaluasi pembelajaran pada PAUD ini sebaiknya merupakan sebuah proses keterlibatan kerjasama antara pendidik, orang tua maupun anak. Terus yang keempat, evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pembelajaran PAUD ini
menggunakan cara yang paling tepat dan dianjurkan mengedepankan melalui pengamatan secara langsung. Karena karakter perkembangan pada anak itu pada umumnya tidak tampil secara penuh, yang artinya setiap kegiatan anak itu harus kita amati secara terus-menerus. Terus yang kelima itu tes, pengukuran, penilaian, dan pencatatan segala informasi perkembangan dan belajar anak juga harus dilakukan secara tepat dan wajar, secara objektif dan segera. Nah, perlu diingat bahwasanya anak itu dalam mengekspresikan dirinya sendiri itu melalui tingkah laku, mereka itu belum bisa menyembunyikan perasaan. Nah, artinya gagasan, pikiran, emosi mereka itu spontan bertindak dalam sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada prosedur mengenai evaluasi pembelajaran pada PAUD itu, yang dimana yang pertama itu kita harus menentukan tujuannya. Nah, tujuan evaluasi proses pembelajaran itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Terus yang kedua itu menentukan desain evaluasi, di mana desain evaluasi proses pembelajaran ini mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi tersebut, dan rencana tersebut dapat berbentuk matriks dalam bentuk kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan pendidik. Terus yang ketiga itu penyusunan instrumen evaluasi, di mana instrumen tersebut untuk memperoleh informasi secara deskriptif atau informasi yang dapat berwujud gitu. Yang pengamatan itu untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan pembelajaran dan aktivitas anak yang dalam mengikuti pembelajaran stimulasi yang dilaksanakan oleh pendidik itu. Terus yang keempat, ada pengumpulan data atau informasi, di mana pengumpulan data ini dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang tepat dan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran pada proses pendidikan anak usia dini. Terus yang kelima itu analisis dan intervensi, di mana analisis dan intervensi ini dilaksanakan segera setelah data atau informasi itu terkumpul. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan intervensi yang telah dilakukan pendidik sebelumnya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran PAUD ini pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran itu sendiri yang akan dilaksanakan selanjutnya dan kegiatan evaluasinya itu sendiri. Terus terdapat praktek penggunaan penyelenggaraan pada pendidikan anak usia dini, di mana pencatatan itu antara lain ya catatan anekdot, catatan sampling, terus catatan rubrik, catatan checklist, terus catatan time sampling juga, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.